Halo semuanya, nama gue belum tidur dan welcome to Lesson Learn Thursday. Sebelumnya, selamat merayakan Hari Nyepi dan kalian ngeliat gerhana nggak tadi? Gue sengaja bangun pagi buat ngeliat gerhana dan ini yang gue lihat. There's literally nothing. Sini kucing, temenin nonton gerhana kucing. So, hari ini gue mau bahas censorship atau sensor. Tadinya gue mau fokus membahas susu, jadi sensor semua susu. Kalau lu nanya, kenapa sih susu atau belahan disensor? Nah, karena ada yang namanya perilaku penyiaran dan standar program penyiaran atau disingkat PPSPP. Ya, nah jadi menurut mereka bagian-bagian tubuh yang bersifat pornografi atau mengganggu, menyinggung, kita sebagai warga tidak dijelasin ya siapa yang nafsu lihat itu atau atas dasar apa disensor. Ya karena gue inget banget TV dulu nggak segitunya, dan gue juga inget dulu ada telenovela. Jadi Putri Duyungnya itu kan nggak pakai BH kerang, kayak ada susunya, cuman nggak ada nipple putting. Apakah TV kita backwards? Are they going backwards? Tapi hari ini gue nggak mau bahas tentang itu doang. Gue nggak mau bahas tentang susu doang. Gue mau bahas tentang censorship pada umumnya dan beri sedikit opinion tuh apa? Opini. Dan itu nyebelin banget karena itu malah jadi kayak ngedistract gitu. Ini cerita dari temen gue sih. Jadi dia lagi nonton film superhero gitu sama adik-adiknya. Ada superhero cewek, terus itu di blur. Anak-anak kecil nonton malah kayak, itu kok buram-buram. Padahal itu lagi adegan keren banget. Dan mereka jadi gak merhatiin adegan kerennya, malah merhatiin itu kenapa blur. Terus temen gue waktu kecil udah pernah nonton itu, bahkan dia gak ngeh itu ada belahan cewek gitu, yang mestinya nggak dipikirin malah jadi dipikirin. Ya tiap negara punya kebijakan sensor masing-masing lah ya. Kayak kalau di Korea mereka lumayan ketat juga kayak Indo. Cuman kayaknya kalau ciuman boleh deh, yang nggak boleh tuh tato, ngerokok itu di blur seinget tuh. Sensor pada umumnya adalah pengawasan atau kontrol pada informasi yang akan disebar. Itu jadi informasi yang dinilai berbahaya, objektif, mengandung pornografi, kekerasan, mengganggu masyarakat, atau menyinggung dengan alasan untuk melindungi masyarakat, melindungi anak-anak, atau bahkan keamanan negara. Dan sensor juga nggak cuma di TV, tapi bisa juga di buku, film bioskop, or yang paling buruk, internet. Kalau yang di TV Indo sekarang belum terlalu ekstrem amat sih, masih masalah visual doang kan ya. Paling kayak ada beberapa sejarah yang agak di alter sampai sekarang. Kalau lu lihat negara lain, Korea Utara, Cina, Ukraina, Uzbekistan, atau ya maksudnya negara-negara yang masih rada krisis, itu sensornya bisa parah banget sampai kayak informasi-informasi penting itu nggak boleh diberitain. Apalagi salah satu negara yang pernah ngejajah kita dulu, Jepangnya. Alter sejarahnya paling parah sih. Sekarang itu kayak banyak isu, emang lagi marak juga. Kominfo, gue bingung. Atau gue nggak tahu apa lagi ngabisin anggaran rapat atau gimana ya. Kayaknya lagi marak banget mau sensor-sensor, ngeblok situs. Setelah Vimeo, Imgur, dan Reddit menjadi korban, tiap berapa minggu ada aja isu kayak, Tumblr mau diblok, Facebook mau diblok, YouTube mau diblok, Google mau diblok. Kalau menurut gue sebenarnya sensor itu, apalagi di media yang bisa ditonton banyak orang kayak TV, itu nggak apa-apa. I agree kalau itu untuk melindungi anak-anak, karena TV siapa aja bisa ngakses, tinggal nyalain ganti channel. Kalau internet tuh beda. You can just find pornography randomly. You need to type something to find something, right? Di negara-negara yang masih menganggap seks itu tabu, mereka nggak mau ngasih sex education karena takut ya anak kecil nggak usah tahu tentang seks, taunya nanti aja kalau udah gede. Mereka nggak tahu tentang penyakit menular seksual, pil KB, condoms. Ya mereka akan tumbuh dengan pengetahuan seks yang terbatas, yang cuman tahu dari antar temen,
yang itu bakal berbahaya nanti. Kayak misalnya sekolah Amerika, sex education-nya benar-benar detail sampai bisa bagiin condoms to the students. Jadi mereka mikirnya kayak, udahlah mau dilarang mau gimana pun kalian bakal begituan. Ya udah, mendingan kita kasih kondom saja biar safe sex gitu kan. Tapi mungkin ada juga yang mikir kayak, ya jangan have sex at all, jangan have sex sama sekali. Oke, gue ngerti orang tua mungkin mau ngelindungin anak dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek, negatif, merusak, nggak bolehin mereka tahu tentang hal itu. Tapi pada saat yang bersamaan, itu juga menutupi kesempatan anak itu untuk belajar, dan sudut pandang yang selalu melarang ini adalah benih-benih dari bigot. Gimana ya, gak imbang gitu loh sama situasi sekarang. Kayak emang lu bisa ngeliatin anak lu 24 jam. Nah, itu juga menimbulkan masalah lain lagi. Ya orang tua gak bisa ngeliatin anaknya 24 jam. Ya udah jadinya sensor-sensor pemerintah lah yang megang. Gue gak yakin pemerintah selalu tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang anak lu bisa terima dan gak terima. Untuk parenting zaman sekarang, gue rasa lebih baik mengedukasi daripada melarang. Maksudnya bukan melarang, menutupi ya, mensensor. Ya mungkin, apalagi gue belum pernah punya anak, gue gak tahu gimana rasanya atau gimana susahnya ngelarang anak. Ya tapi gue bisa berempati sih sama yang pro censorship, karena ya siapa sih yang nggak mau ngelindungin anaknya. Gue mikir ini seharusnya ada di kurikulum sekolah zaman sekarang nih. Jadi harus diedukasi di internet tuh ada apa aja, atau memanfaatkan internet dengan baik. Mengedukasi anak dan membuat anak mengerti, ya itu bagian dari cara untuk mempersiapkan anak lu menjalani hidup yang realitanya busuk, penuh kekerasan, jahat, bau. Sensor itu bukan solusi yang selalu efektif. Menurut gue lebih efektif pembinaan, edukasi. Internet is really useful, beautiful place. So that's my opinion. Thank you for watching. I hope you like this video. I haven't sleep. Okay, so I hope you like this video, and don't forget to check my main channel at youtube.com/KianaKifurai. And I'll see you guys next week. Freedom of speech, motherfucker.